Akhir modul 10 sama 11 ini tentang akuntansi manajemen. Di sini ada perbedaan antara akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Jadi kalau akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang selama ini kita pelajarin, itu nanti yang pakai laporannya itu pihak eksternal. Atau biasanya kan stakeholder kemarin waktu kita awal-awal bahas kok. Nah, stakeholder kan juga termasuk internal dan eksternal. Nah, tapi kalau akuntansi manajemen itu khusus orang internal aja, jadi khusus pihak perusahaan yang memakai laporannya. Biasanya pihak luar, pihak eksternal luar perusahaan, dia tidak membutuhkan informasi ini. Nah, tipenya kalau akuntansi keuangan ya laporan keuangan, kalau akuntansi manajemen laporan internal. Terus kalau frekuensi pelaporan, akuntansi keuangan itu kuartal atau tahunan. Terus kalau akuntansi manajemen sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, isi laporannya, kalau laporan akuntansi keuangan itu terkait dengan bisnis secara keseluruhan, kayak yang Mbak-Mbak sudah buat, sudah berlatih untuk membuat laporan keuangan. Nah, sedangkan kalau akuntansi manajemen itu terkait dengan subunit dari bisnis. Jadi, ada unit-unit bisnis tertentu yang nanti memerlukan akuntansi manajemen. Terus habis itu proses verifikasi. Kalau laporan keuangan kan harus diaudit karena harus dicek kebenaran laporannya sesuai nyata atau enggak, maksudnya sesuai dengan kenyataan yang ada atau enggak. Tapi kalau akuntansi manajemen dia enggak perlu diaudit. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu perbedaannya akuntansi keuangan sama manajemen ya. Yang modul 10 sama 11 ini membahas tentang akuntansi manajemen. Jadi lebih ke proses dan nanti di perusahaan manufaktur ketika dia memproduksi suatu barang. Yang mau ditanyakan sampai sini? Ini fungsi manajemen kan sudah belajar toh di pengantar manajemen, jadi nggak saya bahas ya. Jadi kan ada planning, directing, and motivating, terus controlling. Nah, ini sekarang masuk di sini konsep manajemen biaya. Tolong ini diperhatikan karena ini komponen yang sangat penting ketika kita membahas tentang akuntansi manajemen. Untuk pengambilan keputusan khusus, maksudnya akuntansi manajemen tah. Ya kayak misalnya kan perusahaan manufacturing itu kan dia memproduksi barang toh. Misalnya satu perusahaan dia memproduksi nggak cuma satu produk tapi ada beberapa produk. Nah, di situ misalnya ada dievaluasi tiap periode, misalnya penjualan barang A itu laku keras, tapi sedangkan barang B enggak. Maksudnya masih banyak sisa di perusahaan, nggak banyak yang laku. Nah, itu perlu dievaluasi kira-kira misalnya barang B ini masih tetap diproduksi terus atau enggak atau gimana. Nah, itu kan keputusan khusus. Jadi hanya untuk pemakainya nanti kan hanya untuk internal aja. Jadi khusus manajemen yang memakai laporan tersebut. Jadi perhitungan-perhitungan seperti itu yang akan dilakukan untuk akuntansi manajemen. Cuman kan sebenarnya cakupannya agak luas, tapi di sini kita cuman bahas lebih ke ketika memproduksi barang biayanya berapa kayak gitu. Kayak misalnya kalau ada kayak tadi yang saya bilang produk A sama produk B kira-kira tetap dipertahankan atau enggak, itu enggak masuk di sini. Mungkin nanti lebih detail pas ada mata kuliah khusus akuntansi manajemen. Kalau di sini cuman kita nanti bahas kayak produksinya berapa, terus habis itu kalau misalnya ada beberapa departemen atau
berdasarkan pesanan, itu yang kita bahas di sini nanti. Jadi ini ada komponen-komponen biaya yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada biaya produksi atau manufaktur. Jelas Mbak ini? Jadi yang mau ditanyakan? Nah, ini tolong diperhatikan, biaya itu ada dua, yaitu biaya produksi sama biaya non-produksi. Nanti ini yang bakalan kita bahas lebih detail, itu yang biaya produksi. Jadi biaya produksi itu ketika kita memproduksi suatu barang, itu ada 3 komponennya. Biaya bahan langsung, terus biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan tak langsung sama tenaga kerja tak langsung itu nantinya masuk ke biaya overhead pabrik. Jadi ada 3 ya, bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik. Overhead pabrik itu biaya-biaya lain yang timbul ketika memproduksi suatu barang di luar bahan langsung sama tenaga kerja langsung, itu masuk ke overhead pabrik. Nah, itu kan 3 ini itu termasuk biaya produksi. Sedangkan kalau kita mau bahas biaya secara keseluruhan, itu juga ada yang namanya biaya non-produksi, misalnya biaya penjualan atau biaya administrasi. Gitu. Jadi di luar biaya produksi, itu namanya biaya non-produksi. Paham sampai sini? Jadi, tadi biaya produksi ada berapa ya? Biaya produksi loh. Apa aja? Biaya produksi ada berapa dan apa saja? Biaya langsung apa, Mbak? Ya, jadi bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama apa? Overhead pabrik, ya. Lupa. Jadi ada 3, bukan 2. Oke. Nah, sekarang di sini ada yang namanya harga pokok penjualan. Kemarin kan di barang dagang, perusahaan dagang kan juga ada yang namanya harga pokok penjualan kan. Nah, di sini juga ada, tapi beda rumusnya. Kalau kemarin kan HPP-nya perusahaan dagang kan pembelian bersih, ya persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagang akhir ya toh. Nah, sekarang kalau di sini di perusahaan manufaktur itu persediaan awal barang jadi. Jadi barang jadi yang sudah jadi lah, barang jadi yang sudah jadi, sorry. Barang yang sudah jadi itu persediaan awalnya berapa ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Paham? Jadi persediaan barang awal barang jadi ditambah harga pokok produksi. Jadi hati-hati, ada harga pokok penjualan sama ada harga pokok